Nah, kalau ini dilakukan secara terus-menerus, maka ini akan membahayakan karena sekali lagi ditakutkan terjadi konflik horizontal. Pertanyaan selanjutnya, kalau itu terjadi, lalu apa gunanya aparat ada digaji oleh negara? Ada polisi, ada tentara, ada badan intelijen negara, BIN, ada BAIS. Di mana peran mereka semua? Kenapa hal-hal seperti ini negara selalu gagap menghadapinya? Karena itu sekali lagi saya tegaskan, negara harus hadir menangani ini. Kalau tidak, maka jangan salahkan rakyat, jangan salahkan ormas-ormas yang cinta terhadap NKRI ini. Kalau ke depan mereka yang akan melakukan sweeping terhadap maraknya konvoy yang dilakukan oleh para pengasuh khilafah yang biadab ini. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka, para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tol Langit 9 yang saya hormati dan saya muliakan dimanapun juga berada. Cuplikan tadi itu adalah merupakan wawancara singkat dengan Gus Yakut, Menteri Agama, ketika ditanya oleh wartawan soal adanya konvoy rombongan khilafah ini yang lagi giat-giatnya mengkampanyekan pendirian khilafah di negara kita. Tegas Gus Yakut mengatakan bahwa khilafah tidak boleh ada di Indonesia. Jadi sekali lagi Menteri Agama Gus Yakut yang juga Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor yang merupakan salah satu organisasi pemuda terbesar di dunia, tegas mengatakan bahwa khilafah tidak boleh ada di Indonesia. Nah, problemnya adalah bahwa mereka sudah melakukan pawai dan bahkan informasi yang beredar luas, pawai yang mereka lakukan ini sudah dilakukan berminggu-minggu. Nah, pertanyaan kritisnya lagi, kenapa aparat tidak bertindak dengan kegiatan ini yang jelas-jelas melabrak dasar negara kita? Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa agenda penegakan khilafah, apapun juga judulnya, apapun nama organisasinya, itu jelas-jelas melanggar kedaulatan negara kita, melanggar dasar negara kita yakni Pancasila. Ada apa dengan aparat kita? Kenapa berdiam, Pak? Kenapa berdiam diri? Padahal ini sudah melakukan pawai di beberapa provinsi termasuk di Jakarta, Jawa Barat dan daerah-daerah sekitar lainnya. Ada BIN, ada Badan Intelijen Negara. Apakah ini tidak berfungsi? Tidak melakukan sama sekali langkah-langkah preventif bagaimana supaya ini tidak meluas dan semakin merajalela. Saya teringat beberapa tahun yang lalu, kalau misalnya ini dilakukan terus pembiaran, jangan sampai Gerakan Pemuda Ansor misalnya yang bertindak lagi menghadap mereka, karena itu pernah dilakukan oleh Gerakan Pemuda Ansor terhadap HTI. Apakah negara memang senang menabrakkan ormas-ormas yang pro terhadap Pancasila dengan ormas-ormas yang ingin bagaimana Pancasila ini dihilangkan di negara kita? Nah, kalau ini dilakukan secara terus-menerus, maka ini akan membahayakan karena sekali lagi ditakutkan terjadi konflik horizontal. Pertanyaan selanjutnya, kalau itu terjadi, lalu apa gunanya aparat ada digaji oleh negara? Ada polisi, ada tentara, ada badan intelijen negara, BIN, ada BAIS. Di mana peran mereka semua? Kenapa hal-hal seperti ini negara selalu gagap menghadapinya? Padahal seluruh dunia tidak menginginkan adanya ini khilafah. Lalu kenapa kita masih berleha-leha dan membiarkan ini terjadi? Tentu pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab oleh negara. Karena menurut hemat saya tidak boleh secara parsial penegakan hukum atau
sikap kita terhadap para pengasuh khilafah ini parsial. Dia harus general secara nasional. Bahwa kejadian yang terjadi bahwa ini ada di Provinsi Jawa Barat atau mungkin di Jawa Tengah, Jakarta, Jawa Timur, tapi boleh jadi ke depan akan merambah di beberapa wilayah di Nusantara, dan itu akan semakin merepotkan kita sebagai bangsa. Karena itu tak henti-hentinya saya himbau kepada negara agar tegas di dalam menindak para pengasuh-pengasuh khilafah ini. Terkecuali memang ini dilakukan pembiaran. Tetapi tega benar negara kita kalau itu terjadi. Benturan-benturan yang akan terjadi ke depan ini akan semakin luar biasa. Apalagi mereka ini atributnya, saya lihat warna hijau itu identik dengan warna Nahdlatul Ulama, identik dengan warna baju gerakan Pemuda Ansor. Nah, catatannya adalah bahwa Nahdlatul Ulama dan seluruh badan-badan otonomnya tidak akan mungkin melakukan itu, karena NKRI harga mati menjadi slogan bagi mereka sejak lahirnya Nahdlatul Ulama sampai hari ini. Dan saya kira sejarah mencatatnya. Karena itu sekali lagi saya tegaskan, negara harus hadir menangani ini. Kalau tidak, maka jangan salahkan rakyat, jangan salahkan ormas-ormas yang cinta terhadap NKRI ini. Kalau ke depan mereka yang akan melakukan sweeping terhadap maraknya konvoy yang dilakukan oleh para pengasuh khilafah yang biadab ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.